Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aifain Rahmania. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayah dan dirayah. A few moments later. Sebelum masuk ke pembahasan hadis riwayah dan dirayah, hadis mempunyai pengertian tersendiri. Pengertian hadis yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawinya yang diriwayatkan. Nah, pengertian ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari periwayatan hadis, termasuk syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya. Nah, kalau misalnya hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari cara periwayatan hadis, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu perbedaan antara perawi dan al-marwi. Apa itu perawi? Perawi adalah orang yang menyampaikan atau meriwayatkan dari satu orang ke orang lainnya yang disebut dengan sanad. Sedangkan al-marwi adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat Nabi ataupun tabi'in yang disebut dengan matan. Selanjutnya yaitu perbedaan antara hadis riwayah dan dirayah. Hadis riwayah ini ibarat Al-Quran, sedangkan hadis dirayah ini ibarat penafsirannya. Jadi, kita tidak bisa memahami Al-Quran tanpa mengetahui makna dan penafsirannya. Ilmu hadis riwayah dan dirayah ini sulit dipisahkan. Hal ini karena setiap periwayatan hadis tentu memerlukan kepada kaidah untuk menentukan sahih atau tidaknya, diterima atau ditolaknya setiap hadis tersebut. Ada perbedaan lagi antara hadis riwayah dan dirayah di lingkup bahasan masing-masing. Kalau hadis dirayah ini mengkaji tentang kaidah-kaidah untuk menganalisis sanad dan matan, sedangkan hadis riwayah ini untuk mengkaji tentang periwayatan hadis. Sejarah perkembangan antara hadis riwayah dan dirayah. Hadis riwayah ini disebut dengan pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah saksi bagi orang yang menyampaikan hadis. Sedangkan dirayah timbul secara lisan disertakan oleh sumpah, saksi, dan sanad. A few moments later. Sejarah perkembangan ilmu dirayah dan riwayah pada zaman Nabi. Riwayah larangan menulis hadis khawatir bercampur dengan Al-Quran. Larangan dan kebolehan menulis hadis bersifat kondisional. Yang dirayahnya telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, dalam Al-Baqarah ayat 282. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan riwayah pada zaman tabi'in. Riwayah hadis ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulama yang melakukannya adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Masa dirayahnya timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um dan Ar-Risalah karya Imam Asy-Syafi'i. Perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada masa tabi'in. Riwayahnya masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis. Masa filtrasi penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Dirayahnya telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tariq Al-Kabir karya Bukhari, Tabaqat At-Tabi'in karya Muslim, dan lain-lain. Sejarah perkembangan hadis riwayah dan dirayah pada masa setelah tabi'in. Riwayah, penulisan hadis lebih sistematik. Muncul kitab-kitab Mushtara, Syarah, Istikhar, dan lain-lain. Dirayahnya berdiri sendiri sebagai ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Awai karya Rama Hurmuzi. Riwayah mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan beliau, periwayatannya, batas-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Sedangkan ilmu dirayah, ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatannya, syarat-syaratnya, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan.